Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita hari ini masuk ke tema 6, karena kemarin di tema 5 kita sudah selesai pada subtema 1, sehingga kita pindah ke tema 6 ya. Jadi kemarin tema 5 itu membahas tentang cuaca, sekarang tema 6 adalah energi dan perubahannya. Nah, energi dan perubahannya kita langsung masuk ke subtema 1 pembelajaran 2. Karena pembelajaran 1 yang dulu tentang energi matahari kita sudah mempelajarinya. Sekarang kita akan belajar langsung ke pembelajaran 2. Dalam lagi untuk mengetahui sumber energi, bahwa sumber energi itu ada dua, sumber energi yang dapat diperbarui dan juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini kita akan belajar tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Di sini Pak Iyudin menuliskan ada 3. Yang pertama, macam-macam dari sumber energi, yaitu matahari. Yang matahari itu kita sudah mempelajarinya pada subtema 1 pembelajaran 1. Kemudian yang kedua adalah sumber energi air. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi yang pertama itu ada matahari, yang kedua adalah air, dan yang terakhir adalah angin. Nah, jadi sumber energi yang dapat diperbarui di sini ada 3, yaitu matahari, yang kedua air, dan yang ketiga angin. Kita masuk ke pembahasan, yaitu sumber energi air. Jadi sumber energi air ini kegunaannya apa sih, kemudian siapa saja sih yang menggunakannya, dan apakah air ini akan terus ada sampai nanti. Nah, kita akan mempelajarinya di sini. Nah, jadi sumber energi air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi air ini bisa diperbarui karena air ini akan keluar dari sumber-sumber mata air yang biasanya dari gunung. Kemudian air ini juga ada di laut, di danau, kemudian di sungai, dan lain-lain. Nah, sehingga air ini akan selalu ada kalau sumber mata airnya ini juga selalu mengalir. Kemudian air ini juga sangat penting sekali bagi kelangsungan hidup, karena semua makhluk hidup membutuhkan air sebagai sumber energi. Nah, tumbuhan, kemudian hewan, apabila tidak ada air maka mereka akan layu atau mati. Kemudian manusia juga, apabila dalam sehari atau 2 hari kok tidak minum, tidak kemasukan air, maka manusia akan lemas dan tidak punya tenaga, karena memang air merupakan salah satu dari sumber energi atau sumber kekuatan. Ternyata air selain menjadi sumber energi bagi makhluk hidup juga bisa menjadi sumber tenaga listrik, sehingga ada yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi listrik selain memakai uap, memakai batu bara, juga bisa dihasilkan dari air. Nah, tetapi persediaan air semakin lama semakin sedikit apabila kita tidak menjaganya, sehingga kita harus menghemat air. Apalagi kalau di gunung-gunung itu pohon-pohonnya ditebangi semua, maka air akan semakin berkurang. Maka kita harus selalu menjaga dan menghemat air sehingga tidak habis. Nah, bagaimana sih cara-caranya untuk menghemat air supaya selalu ada dan tidak cepat habis? Nah, kita akan menyimak di slide selanjutnya. Di sini ada beberapa tips atau cara menghemat air bersih sehingga air tidak cepat habis. Yang pertama yaitu hemat air saat mandi. Jadi ketika teman-teman mandi, maka menggunakan airnya secukupnya, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, perbaiki pipa atau kran yang bocor. Nah,
Biasanya pipa-pipa yang bocor ini hanya menetes, tes kayak gitu, tetapi kalau itu dibiarkan maka lama-kelamaan airnya akan boros dan akan habis. Kemudian yang ketiga, gunakan tempat penampungan. Nah, ketika ada hujan atau dari sumber air, maka teman-teman sebisa mungkin mempunyai tempat tampungan untuk air, sehingga ketika sewaktu-waktu ingin membutuhkan air tersebut sudah punya air. Yang keempat, gunakan air seperlunya dan tutup keran jika tidak digunakan. Nah, selain mandi, teman-teman juga harus tetap menghemat air, seperti mencuci baju, mencuci pakaian, mencuci tangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, membuat sumur resapan. Nah, sumur resapan ini gunanya supaya air yang ada yang turun dari langit atau air hujan itu tidak langsung turun ke sungai dan laut atau malah bisa membuat banjir. Tetapi kalau bisa, kalau di tempat perumahan atau di tempat-tempat yang tidak ada tanah itu membuat sumur resapan supaya airnya masuk ke sumur resapan, kemudian masuk ke tanah dan menjadi sumber air, sehingga air menjadi melimpah kembali. Nah, di atas itu penjelasan mengenai sumber energi air. Teman-teman juga bisa membaca di LKS tema 6, energi dan perubahannya, pada subtema 1, pembelajaran 2. Atau teman-teman juga bisa membaca di Bupena 3C. Nah, di sini tugas hari ini tugasnya tidak banyak, yaitu hanya menuliskan kembali di buku tulis masing-masing tentang bagaimana cara menghemat air. Jadi teman-teman silahkan menuliskan di bukunya masing-masing bagaimana sih cara menghemat air. Boleh melihat dari video ini atau mencari sendiri di buku atau di internet. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.